Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kholis Muhammad, mahasiswi Istisnu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Saya dari kampus C, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan tema identitas nasional negara. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Pak Anwar MH. Semoga beliau ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum mengawali presentasi ini, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional negara. Sudah tahukah apakah itu identitas nasional negara? Identitas berasal dari kata identi yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Contoh, bendera dan lagu kebangsaan setiap negara akan berbeda dengan negara lain. Sedangkan dalam terminologi antropologi, kata identitas artinya sebagai sifat yang khas, yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik, seperti keinginan, ciri-ciri, dan tujuan. Sedangkan istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok collective action yang berarti atribut nasional yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional. Faktor-faktor identitas nasional adalah kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama, faktor identitas nasional, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis kondisi geografis. Ekologis yang membentuk Indonesia sebagai jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Berbagai faktor yang ada di dalamnya hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa serta identitas bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Robert de Pentos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antar empat faktor penting. Empat faktor penting itu adalah satu, faktor primer. Faktor ini mencakup bangsa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor ini terdiri atas pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersejarah modern. Empat faktor penting. Yang ketiga adalah faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam geometrika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia.
Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antara etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah. Dan yang keempat adalah faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bahasa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan. Selanjutnya ada hakikat negara. Hakikat negara yang pertama adalah arti negara. Arti negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah negara. Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditandai rakyat. Yang kedua adalah negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu, yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Yang kedua, hakikat negara adalah unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dalam sebuah negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur negara adalah rakyat. Rakyat adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, ketundukan pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Yang kedua, unsur negara adalah wilayah. Wilayah yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, unsur negara adalah pemerintahan yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Hakikat negara yang ketiga adalah teori terjadinya negara. Teori terjadinya negara adalah proses terjadinya negara secara teoritis. Yang dimaksud secara teoritis adalah teoretisasi tentang terjadinya sebuah negara. Beberapa teori tersebut terjadinya sebuah negara yang pertama adalah teori hukum alam. Menurut teori ini, terjadi sebuah negara adalah sesuatu yang alamiah, bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir. Negara terjadi alamiah bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung berkumpul dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah teori ketuhanan. Menurut teori ini, terjadinya sebuah negara adalah karena kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadinya atas kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah teori perjanjian. Menurut teori ini, terjadi sebuah negara adalah sebagai hasil perjanjian antara manusia atau individu. Manusia berada dalam berkembangnya mencapai puncaknya, layu dan akhirnya mati. Kita bahas unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentukan identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan, umur, dan jenis kelamin. Di Indonesia, terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua adalah agama. Agama adalah bahasa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konghucu adalah pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapus. Selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara tidak kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungannya.
Lingkungan-lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kekuasaan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem pelambangan yang secara atribut dibentuk atas unsur-unsur bunyi, ucapan manusia, dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dan unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian. Yang 3 bagian itu adalah yang pertama identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Secara lebih rinci, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Berikutnya adalah sang merah putih. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Indonesia. Selanjutnya, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi satu jua adalah menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk identitas negara nasional yang berikutnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar, yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berisi 5 dasar, yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan bentuk-bentuk identitas nasional negara. Yang selanjutnya kita lanjut kepada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah sebagai konstitusi hukum dasar negara Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi, kedaulatan rakyat. Saat ini, identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan. Bentuk-bentuk identitas nasional negara yang ke-8 adalah konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Mengenal diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ke-9, bentuk negara Indonesia adalah kebudayaan. Budaya sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki ciri rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.
tumbuh dan disepakati beberapa identitas nasional Indonesia itu sungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Demikian sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-negara modern, mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah berbentuk. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.